Di tahun 2003, ada sebuah kotak yang dipercaya menyimpan roh jahat dalam kisah Yahudi kuno. Benda ini disebut-sebut bagi orang yang memilikinya bisa membuatnya jatuh sakit, mengalami mimpi buruk, bahkan kehilangan nyawa. Entah karena kotak itu berhantu, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, yang kita nggak pernah tahu apa. Orang-orang menyebutnya The Dybbuk Box. Sebelum kita ngomongin tentang kotaknya, kita harus ngerti dulu apa Dybbuk ini. Dalam kepercayaan Yahudi, khususnya ajaran mistik yang disebut Kabbalah, Dybbuk ini adalah roh manusia yang udah mati, tapi nggak bisa tenang. Dia nggak mau pergi, nggak mau masuk ke alam roh. Jadi dia ini nih nempel di tubuh orang yang masih hidup. Kata Dybbuk ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya menempel. Dan roh ini nggak sembarang nempel. Biasanya dia ini berusaha untuk menyelesaikan sesuatu semasa dia hidup. Tapi selama dia di dalam, orang itu bisa berubah. Kayak kerasukan, tapi beda. Nggak selalu orangnya akan melakukan sesuatu yang buruk. Ini lebih dalam, lebih personal, dan lebih gelap. Selain itu, ritual buat ngusir Dybbuk ini juga nggak gampang. Cuma bisa dilakukan sama rabi tertentu, pakai doa-doa kuno, dan seringkali nggak semua orang berhasil keluar hidup-hidup dari prosesnya. Konsep Dybbuk ini udah lama banget, tapi mulai terkenal waktu muncul di drama klasik Yahudi tahun 1914. Judulnya The Dybbuk karya S. Ansky. Ceritanya ini tentang seorang cowok yang mati duluan sebelum dia bisa menikahi cewek yang dicintainya. Tragis banget sih. Tapi dari situ, Dybbuk ini mulai dianggap bukan cuma sebuah roh penasaran, melainkan juga roh yang menyimpan dendam. Dan dari sinilah ide tentang roh yang bisa dikurung dalam benda itu mulai lahir. Sampai akhirnya muncul satu benda yang katanya menjadi rumah bagi roh ini. Sebuah kotak tua dari kayu yang dikenal dunia sebagai The Dybbuk Box. Kisah The Dybbuk Box ini bermula pada tahun 2001 ketika seorang pria bernama Kevin Menis, dia ini seorang penulis kreatif dan pemilik toko furniture antik di Portland, Oregon. Dia ini menemukan sebuah kotak yang kecil, modelnya kayak lemari anggur yang jadul, di sebuah penjualan barang peninggalan perempuan tua asal Polandia. Namanya Havela, yang merupakan penyintas Holocaust. Sebelum Menis beli, Havela ini udah memperingatkan, jangan buka kotaknya. Katanya di dalamnya ini ada sesuatu yang jahat, sebuah roh yang dikurung di sana. Tetapi Kevin ini nggak percaya. Dia pikir itu cuma mitos biasa aja. Akhirnya kotak itu dibawa pulang ke tokonya, dan disitulah semuanya mulai berubah. Lampu di tokonya sering mati tanpa alasan. Barang-barang juga mulai jatuh sendiri, dan setiap malam Kevin memimpikan hal yang sama, yaitu seorang nenek tua datang dan menyerangnya. Mukanya nggak jelas, tetapi setiap dia bangun, dia ini selalu ngerasa lemas kayak abis dicekik. Nah akhirnya, Menis ini ngasih kotak itu ke ibunya sebagai hadiah untuk ulang tahun. Tapi nggak lama setelah dibuka, ibunya mengalami stroke. Sejak saat itu, Kevin mulai yakin bahwa kotak itu nggak boleh dimiliki oleh siapapun, karena terdapat sesuatu di dalamnya. Menis akhirnya memutuskan untuk menjual kotak itu dan menulis semua pengalamannya di eBay pada tahun 2003. Semuanya dia ceritain dengan detail di sana. Dan waktu itu, internet lagi doyan banget sama kisah-kisah benda yang terkutuk. Cerita Menis ini akhirnya viral di kalangan paranormal dan cukup melegenda. Dan kotaknya langsung menjadi sebuah legenda. Tapi kisahnya nggak berhenti di situ aja. Kotak itu dibeli lagi sama seorang mahasiswa bernama Losef Nitzke. Dan kejadian aneh pun dialami juga oleh Nitzke. Setiap malam, dia mimpi didatangi sosok perempuan tua yang sama dengan mimpinya Menis. Sampai-sampai kamarnya ini menjadi bau amis kayak darah. Dia ini sering terbangun tengah malam sambil keringetan. Sampai akhirnya dia nyerah dan menjual kotak itu lagi. Kotak itu akhirnya jatuh ke tangan Jason Hexton, seorang kolektor sekaligus peneliti paranormal. Ia membeli kotak tersebut di eBay pada tahun 2004 dan kemudian menulis sebuah buku berjudul The Dybbuk Box pada tahun 2011. Di mana ia mengklaim bahwa ia mengalami kejadian supranatural setelah memiliki kotak itu. Hexton mengaku dia sering menemui memar pas bangun tidur, pernah ngalamin keluar darah dari matanya tanpa
tanpa sebab dan perangkat elektronik di rumahnya rusak semua. Saking takutnya, dia menyegel kotak itu dengan garam, air suci, dan disimpan di tempat yang dirahasiakan. Dan waktu film The Possession tahun 2012 rilis, film ini mengambil inspirasi dari kisah kotak terkutuk milik Menis, meskipun menambah unsur fiksi yang lebih dramatis. Dalam film, seorang anak menemukan kotak yang ternyata berisikan sebuah roh jahat Yahudi, lalu mulai kerasukan dan berperilaku aneh. Film ini memperkuat citra The Big Box sebagai benda berhantu yang paling terkenal di dunia. Dan setelah film tersebut tayang, kisah aslinya menjadi fenomena global di internet. Makin banyak juga orang yang penasaran, dan makin banyak yang ngerasa kena kutukannya. Salah satu kasus yang paling terkenal itu datang dari penyanyi Post Malone. Dia sempat main bareng Zak Bagans, si pemburu hantu dari acara Ghost Adventures. Waktu itu, Zak buka penutup di Big Box di musim horornya di Las Vegas. Post Malone ini nggak nyentuh kotaknya langsung, tapi dia nyentuh bahu Zak pas Zaknya lagi megang kotak itu. Beberapa minggu kemudian, ban pesawat pribadinya meledak, mobil Rolls Royce-nya kecelakaan, hingga rumahnya dirampok. Dia percaya kutukan dari kotak itu nempel ke dia lewat sentuhan itu, kutukan The Big Box. Tapi setelah semua kisah horor itu, ada juga sisi lain yang gak kalah menarik dan mungkin bisa bikin kita sedikit mikir. Jadi beberapa tahun kemudian, seorang peneliti skeptis bernama Kenny Biddle mulai ngulik asal-usul kotaknya. Ia meneliti foto, video, dan deskripsi asli dari kotak tersebut. Dan hasilnya mengejutkan. Katanya, kotak itu bukan artefak kuno dari Eropa, tapi lemari anggur produksi massal pada pertengahan abad ke-20 yang kemungkinan dibuat di Amerika Serikat. Artinya, kotak itu nggak mungkin dibawa dari Polandia setelah Perang Dunia II, seperti yang Kevin ceritain dulu. Dan yang makin bikin publik heboh, di tahun 2021, Kevin Menis selaku pemilik pertama ini akhirnya ngaku. Dia bilang di wawancaranya di beberapa media, seluruh kisah di eBay itu ternyata merupakan karangannya sendiri. Dia bilang kalau deskripsi eBay-nya itu bukan sebuah kejadian nyata, tapi bentuk storytelling eksperimental yang sengaja dia tulis buat nguji bagaimana cerita bisa tumbuh di internet. Kalau dia ini nggak pernah bermaksud untuk menjual benda berhantu, cuma pengen membuat narasi interaktif yang memicu imajinasi orang. Investigasi ini juga menemukan bahwa di Haunted Museum milik Zak Bagans, tempat di mana di Big Box ini disimpan, terdapat beberapa kotak yang versinya ini hampir identik. Hal ini memperkuat dugaan bahwa beberapa kotak serupa telah dibuat ulang untuk kepentingan hiburan dan pameran. Biddle menyimpulkan bahwa kisah The Big Box ini lebih merupakan produk literasi internet dan pemasaran dibanding bukti fenomena supranatural. Tapi yang bikin merinding justru ini. Meskipun Kevin ngaku itu cerita cuma sekedar fiksi, kok bisa ya orang banyak banget mengalami hal aneh setelah menyentuh kotak itu? Apakah karena sugesti? Atau jangan-jangan yang awalnya cerita ini fiksi, beneran menghidupkan sesuatu yang seharusnya gak bangun? Kadang hal-hal kayak gini tuh emang gak butuh bukti kuat untuk menjadi nyata. Cukup banyak orang yang percaya, dan ceritanya pun mulai punya kekuatan sendiri untuk hidup. Jadi, The Big Box ini sebenarnya kotak berhantu beneran atau cuma hasil imajinasi yang kebetulan sukses? Gak ada yang tahu dengan pasti. Tapi satu hal yang jelas, cerita ini udah menjadi sebuah simbol bagaimana rasa takut itu bisa tumbuh dari sebuah kisah. Dan gimana satu cerita ini bisa bikin dunia percaya pada sesuatu yang mungkin gak pernah ada. Dan itu dia kisah lengkap dari The Big Box. Sebuah legenda modern yang mungkin terlalu hidup untuk sekedar disebut mitos.